Insyaallah. Baik. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa nabiyuhul mujtaba sallallahu alaihi wa ala ali baitihi sadati syurafa wa ashabil kiramin nubala ahli sidqi wal wafa wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jazaa. Amma ba'd, fattaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu bis sirri wan najwa, fa inna ajsadana ala an-nari la taqwa, fastamsiku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para masyayikh di Markas Sulaiman Al-Fauzan, pimpinan, para ustadz, ustazah, dan yang saya banggakan ananda santriwati Ma'had Al-Fauzan yang semoga mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan bimbingan taufik dan hidayah mengikuti ajaran Nabi kita alaihi salatu wassalam di atas sunnah. Oleh itu banyak-banyak pula kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak bisa menghitungnya. Mudah-mudahan syukur kita yang sedikit melahirkan nikmat-nikmat yang banyak. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan salawat dan salam kita disampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para akhwat, para santriwati yang saya muliakan, saya cintai, kita masih bersama salah satu dari penyebab atau anggota rumah bahagia di dunia sampai ke surga, Baitu An-Nubuwah, rumah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu bersama Siddiqah bintu As-Siddiq, wanita yang senantiasa membenarkan dan senantiasa benar membenarkan Nabi alaihi salatu wassalam, dan senantiasa pula berlaku
benar, yaitu seorang istri di antara istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam yang tanpa segan-segan Nabi menyebutkan ketika ditanyakan, man ahabbun nasi ilaika, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai? Maka jawabannya, Nabi tanpa ragu, tanpa berpikir lagi, karena memang itu yang ada dalam hati, adalah Aisyah. Yang paling dicintainya adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu yang bertanya mengatakan, wa minar rijali ya Rasulullah. Yang saya tanyakan, manusia yang engkau cintai dari kalangan laki-laki. Nabi pun tanpa segan, tanpa berbasa-basi lagi, mengatakan abuha, adalah bapaknya. Ini dicapai oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan dicapai oleh ayahnya Abu Bakar radhiyallahu taala an, adalah dengan prestasi, bukan hanya sekedar kerabat dan dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, karena yang lebih dekat dengan Nabi anaknya, yang lebih dekat dengan Nabi adalah menantunya, sekaligus adalah kerabatnya. Tetapi yang berhasil mendapatkan itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Bahwasanya Abu Bakar disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam orang yang paling berjasa, amannun nasi ala Nabi alaihi salatu wassalam. Ma min ahadin lahu alaina minna illa wa kafa'nahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tak ada orang yang berjasa pada kami kecuali kami sudah membalasnya, illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar radhiyallahu taala, sampai dengan menikahi anaknya pun tak terbalas budinya. Padahal kalau nikah biasanya kan ada berhutang budi kan Ustaz ya. Dulu waktu bujang-bujang Ustaz ni takut dia berhutang budi sama orang yang punya anak gadis, ya, karena untuk balasnya harus menikah sama anaknya kadang, sah. Tapi jasa Abu Bakar radhiyallahu taala tak terbalas, bahkan justru menambah jasanya pula kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan menikahkan anaknya dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Aisyah radhiyallahu taala anha, perjalanannya dalam kehidupan bersama Nabi alaihi salatu wassalam dicatat oleh para ahli sirah, ahli sejarah, dengan catatan-catatan indah, dengan catatan-catatan yang penuh dengan kisah-kisah yang membahagiakan, kisah-kisah yang menjadi pelajaran. Maka dia mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan kemuliaan Aisyah dan kedudukannya di depan Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bintul Imam As-Siddiq Al-Akbar, khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah
adalah anak seorang imam as-siddiq yang terbesar, khalifati Rasulillah, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Qurashiyah, berasal dari keturunan Quraisy. Dan Quraisy adalah suku termulia di dunia, At-Taimiyah, dari Bani Taim. Al-Makkiyah, tinggal atau lahir di Makkah. Makkah adalah tempat paling suci, paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Makkiyah. Kemudian An-Nabawiyah, dinisbatkan kepada An-Nabawiyah karena dia adalah istri Nabi alaihi salatu wassalam. Ummul Mukminin atau Ummul Mukminin, mendapat predikat sebagai ibu bagi orang-orang beriman, yang wajib kita cintai lebih daripada mencintai ibu kita sendiri. Mencintai Aisyah, kalau ada orang menjelek-jelekkan, merendahkan ibunda Aisyah, pasti kita akan marah kepadanya dan benci kepadanya, lebih daripada benci kepada orang-orang yang menjelek-jelekkan ibu kita sendiri, karena dia adalah di atas ibunda kita semuanya. Sebagaimana Nabi SAW adalah dia di atas ayah dan ibu kita, yang harus kita cintai lebih dari ayah dan ibu kita. Ummul Mukminin, zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi alaihi salatu wassalam, dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. At-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibatu lit-tayyibin. Yang baik-baik, laki-laki yang baik-baik untuk perempuan yang baik-baik pula, dan perempuan yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik pula. Maka siapapun yang ingin dapat pasangan yang baik, maka jalan terbaik untuk mendapatkan yang terbaik adalah menjadikan diri kita yang terbaik pula. Ingin mendapatkan yang salih, atau laki-laki ingin mendapatkan wanita yang salihah, maka jalan yang terbaik adalah mensalihkan diri sendiri, karena Allah berjanji yang baik akan diberikan yang baik, baik laki-laki maupun perempuan. Afqahu nisa'il ummati 'alal itlaq, adalah wanita umat ini yang paling paham agama, yang paling pakai. Dan ini dibuktikan dengan dia menjadi guru bukan hanya bagi tabi'in, tapi juga bagi sebagian sahabat sebagian berguru kepadanya. Dan tidak sedikit terdapat sahabat yang dikritisi oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam As-Sakhawi menulis kitab khusus tentang kritikan imam atau kritikan Aisyah terhadap pendapat sebagian atau fatwa sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Para masyayikh dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan oleh beliau, wa kanat imra'atan bayda'a jamil, dia adalah wanita yang Allah berikan karunia berkulit putih dan cantik. Jadi Buya boleh begini cantiknya kan? Hah? Nah, jadi diberikan oleh Nabi SAW, diberikan Allah SWT kepada Nabi SAW dengan
dengan kemuliaan, dihiasi dengan kemuliaan akhlak yang tinggi, budi yang luhur, dan bentuk yang juga cantik dan berkulit putih. Wa min thamma yuqalu laha al-Humaira. Karena itulah sehingga disebut atau dipanggil dengan al-Humaira, yaitu berkulit putih kemerah-merahan. Walam yatazawwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam bikran ghairaha. Nabi tidak menikahi wanita yang masih gadis selain Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi tidak ada istri Nabi yang tidak janda kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Wala ahabba imra'atan hubbaha, dan tidak pula ada yang dicintainya seperti mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Kalau masalah cinta itu adalah Allah yang berikan. Makanya dalam masalah cinta susah kita bikin adil. Harus sama belum tentu. Tapi kalau masalah nafkah itu harus adil. Tapi bagi yang lebih dari satu, kalau yang satu tak paksa adil, semua untuk dia. Nah, jadi Nabi alaihissalam mencintainya. Maka Nabi berdoa, Allahumma la tu'akhizni fima la amlik. Ya Allah, jangan beri aku dosa pada sesuatu yang aku tidak miliki. Masalah rasa itu Allah yang berikan. Tetapi ingat, rasa itu datang karena ada sebab. Ada sebab. Dan tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah kebaikan dan prestasi yang ditunjukkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai-sampai Nabi katakan kepadanya, inni la a'lamu mata kunti anni radiyah wa mata kunti alayya ghadbah. Sampai-sampai Nabi katakan, saya tahu kapan kamu marah dan kapan kamu senang. Gimana ya Rasulullah? Qal kaifa alimta zalika ya Rasulullah? Qala idza kunti anni radiyah, bila engkau ridha kepadaku, engkau katakan la wa rabbi Muhammad. Ya, tidak. Dia mengatakan sesuatu tidak demi Rabbnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kunti alayya ghadba qulti la wa rabbi Ibrahim. Dan bila engkau marah kepadaku, engkau mengatakan la wa rabbi Ibrahim. Subhanallah. Dia hanya merubah qasamnya dengan apa? Dengan nama Nabi atau nama datuknya Nabi alaihissalatu wassalam, Ibrahim. La wa rabbi Ibrahim. Itu sedang marah. Kalau sedang senang, la wa rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Apa kata Aisyah? Wallahi ya Rasulullah, la ahjuru illa ismak. Saya tidak bisa meninggalkan kecuali namamu saja. Jadi artinya Aisyah sendiri juga membalas cinta Nabi alaihissalatu wassalam dengan sepenuh hati. Nah, yang seperti ini wajar untuk mendapatkan cinta yang tertinggi. Ada dikisahkan seorang ustaz, tapi tidak di sini mungkin ya. Yang cerita ustaz juga. Dia marah sama istrinya. Dia sudah lama ditinggal mati oleh istrinya. Tapi tak tunjung-tunjung menikah lagi. Bahkan lebih 10 tahun. Jadi ada yang menanyakan, ya Syekh, limadza lam tatazawwaj? Kenapa engkau tidak menikah juga setelah sepeninggal istrimu?
Lalu dia jawab, lan ajida mithlaha, saya tidak mungkin mendapatkan seperti dia. Masya Allah, ya, sudah meninggal pun dia tak berani untuk menduakannya. Nah, ini masih hiduplah digertak terus, awas kamu, kalau tidak baik-baik juga aku akan menikah lagi. Betul kan? Ini tidak, dah ditinggal mati pun tak mau menikah lagi. Sebab takkan dapat ganti seperti dia. Tahu tak kalian gimana? Kenapa bisa begitu? Tahu tak? Hah? Mau tahu juga? Ingat baik-baik ya. Dan nanti laksanakan seperti itu. Buat seperti itu. Pasti kalian dicintai. Suatu hari saya marah besar sama istri. Saking marahnya, saya antarkan dia ke rumah orang tuanya. Ini Ustadz kok gitu ya? Ustadz rupanya bisa marah juga ya. Saya antarkan dia ke rumah orang tuanya. Tapi subhanallah, dia nurut saja. Tidak ada bicara. Suruh pulang, ya pulang. Kalau sempat kita gimana ya? Belum diantar sudah bertengkar. Ini enggak. Diantar, siap. Diantar ke orang tuanya. Setelah itu sang suami balik ke rumah, menjalani hari-hari tanpa si dia. Berapa lama dia tahan? Marah sebentar hilang, mulai kelihatan kembali kebaikan dan kebutuhannya pada sang istri. Karena istri baik. Akhirnya 2 pekan berlalu, akhirnya datang rasa rindu. Wajar kan? Boleh kan suami rindu pada istri? Ya boleh, kan masih halal baginya. Dia juga tidak jatuhkan tolak, hanya ngantar ke rumah orang tuanya. Artinya orang kondisi marah, diantar ke rumahnya. Habis itu dia telepon, itulah makanya capek-capek mantau ya. Kan payah ribet jadinya kan. Dia ada telepon, akhirnya gimana sayang, boleh saya jemput? Jemputlah. Jemput. Akhirnya jemput. Masya Allah, sampai di rumah mertuanya, siapa yang bukakan pintu pertama kali? Kok tahu ya? Dah pernah dengar rupanya? Belum. Istrinya yang bukakan pintu. Ternyata sama-sama rindu. Iyalah. Hampir sebulan. Makanya kadang-kadang sayang istri tinggalkan. Itu kata pepatah orang tua dulu. Kan iya kan? Sayang istri tinggalkan. Ya kalau di rumah tahu kan wangi. Makanya sekali-sekali ditinggal supaya rindu lagi. Insya Allah kalau 2 pekan dah rindu tuh. Apalagi kalau termasuk tidak suka nelpon atau kedekut menelpon, rindu disambut oleh sang istri langsung. Apa yang dia lakukan? Orang rindu, apa yang dia lakukan? Dia langsung peluk suaminya dan cium. Boleh kan? Halal lah, dia cium suaminya sambil berbisik di telinganya. Dengarkan, ini penting ini. Ini intinya. Dia bisikkan di telinga sang suami, "Bang, sayang." Ini yang mahal itu, ini yang mahal. Sayang, tolong jangan bilang apa-apa sama ayah dan ibu. Selama saya di sini, saya tak cerita apa-apa. Saya tak ceritakan kamu marah. Oleh sebab itu, jangan bilang apa-apa. Subhanallah, hampir atau lebih 2 pekan dia tidak cerita sama orang tuanya, dimarahi oleh suaminya.
Dia tahan. Terus serang saya sang ustadz itu, tidak tertahan air mata saya. Jadi kebahagiaan bercampur penyesalan. Hampir saya menyia-nyiakan orang sebaik ini. Di saat-saat sulit, tapi dia bisa bertahan dan sabar untuk tidak membongkar rahasia keburukan saya. Di depan siapa? Di depan orang tuanya sendiri. Ini yang payah dicari kan? Ini terlambat beli belacan aja dah, lapor mak, belacan tak ada di rumah. Sah? Atau kain pintu tak berganti, orang baru selesai, baru menikah kan tak semua bisa diganti langsung kan? Apalagi nikah kemarin berhutang pula. Berhutang pula kan? Iya. Nak pesta, nak walimah. Apa kata dunia katanya? Lima kecil-kecilan, segan pula akhirnya berhutang. Ya biasa lah, orang pertama baru memulai. Nah inilah istri. Dia tak cerita pada ayah dan ibunya. Dia pesan, tolong jangan abang kasih tahu. Selama ini saya bilang abang pergi musafir. Bisa ditakwilkan, hatinya sedang musafir. Hatinya sedang musafir, sedang tidak berada di sini. Sah? Dia sedang meninggalkan saya hari ini. Oleh itu dijawabnya, abang sedang musafir. Dan melihat anaknya baik-baik saja, tidak ada terlihat perubahan, maka orang tuanya percaya. Sampai dijemput kembali. Nah akhirnya apa? Air muka suaminya terjaga, orang tuanya tak susah, kemudian mereka baikan kembali. Nah istri yang seperti ini jangan disia-siakan. Cuman suami yang seperti ini tolong dirubah perangainya. Dirubah perangainya. Ini untung yang dapat begini nih. Sahih? Alhamdulillah, saya dekat-dekat itu adalah, artinya apapun yang terjadi di rumah kami, istri saya tidak pernah cerita sama mertua. Alhamdulillah. Ya, karena belum pula pernah saya antar ke rumahnya. Iya, belum pernah saya antar. Ada juga sekali-kali nak ngantar hari raya. Ada sekali-kali nak ngantar gitu. Allah musta'an. Jadi akhirnya jasa yang atau kebaikan ini tak terlupakan walaupun setelah mati. Jadi kebaikan itulah yang merupakan prestasi. Sederhana tapi penuh makna. Sederhana tapi penuh makna. Tahan saja. Jadi kalau kalian nanti disakiti, tahan dulu. Karena mohon maaf, ini agak cerita agak dewasa ini. Ya, perkelahian suami istri obatnya satu bantal saja. Hafal itu ya? Perkelahian suami istri obatnya satu bantal. Dah. Paham? Jangan bawa orang tua, jangan bawa tetangga, apalagi curhat di medsos. Jangan. Medsos banyak setannya. Medsos banyak setannya. Ustaz aja kadang jadi, kalau udah masuk medsos kadang bisa jadi jadi setan. Kadang-kadang hilang akhlaknya. Walaupun kadang-kadang orang berilmu kalau sudah masuk di media sosial. Allah musta'an. Dah jelas lah? Mau ikut kayak gitu? Mau kayak gitu? Tadi janji mah. Jadilah wanita seperti itu. Kalau dimarahi oleh suami, jangan cerita pada orang tua. Kecuali kalau tidak bisa didamaikan lagi, itu lain. Nah, bisa bertahan selama itu. Akhirnya setelah mati pun suaminya tidak mau menikah lagi. Apalagi masih hidup. Makanya para ustadz ini bertahan nih karena itu istrinya baik-baik semua. Iya, tanyalah. Makmur badannya tambah gemuk semua. Karena istrinya masya Allah, istrinya orang baik-baik. Saya terutama nampaknya. Baik, masuk waktu. Ya kita azan dulu. Nah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an Hayya 'alas la hawla wa la quwwata. Hayya 'alas La hawla wa la quwwata. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata. Hayya 'alal falah. La hawla. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Baik. Kemudian Imam Az-Zahabi melanjutkan, wala a'lamu fi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bal wala fi nisa'i mutlaqan imra'atan a'lama minha. Saya tidak mengetahui di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di kalangan wanita secara mutlak semuanya, imra'atan a'lama minha, wanita yang lebih alim daripadanya, wanita yang lebih berilmu dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan ketinggian martabat Aisyah radhiyallahu anha.
Wa dhahaba ba'dul ulama ila annaha afdalu min abiha. Sebagian ulama ada yang mengatakan dia lebih utama dari ayahnya sendiri, yaitu Abu Bakar. Tapi Imam Zabi mengatakan wa hadza mardud. Ini ditolak. Wa qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan bagi segala sesuatu itu ukurannya. Bal nashhadu annaha zaujatu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Tapi kita bersaksi bahwasanya beliau adalah istri Nabi kita di dunia dan di akhirat. Fahal fawqa dzalika mafkhar? Ada enggak kebanggaan yang lebih daripada itu? Bersama Nabi di dunia dan akhirat. Ada yang lebih dari itu lagi? Hah? Di dunia mulia dengan dakwah kenabian, di akhirat mulia bersama Nabi di surga tertinggi. Wa kana al-Imam Masruq Ibn Abdurrahman Al-Hamdani Al-Kufi, Imam Masruq, yaitu murid dari sekian murid yang Ummul Mukminin Aisyah yang terkenal, rahimahullah. Wa huwa tabi'iyun jalil, dia adalah seorang tabi'i yang mulia, min kibarit tabi'in, merupakan tabi'in senior. Iza haddatsa anha, apabila meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qala, dia katakan, haddatsatni Siddiqah bintus Siddiq, telah menyampaikan hadis ini kepadaku As-Siddiqah bintus Siddiq. As-Siddiq kan adalah martabat di bawah Nabi. Naam, wa may yuti'ir rasul wa may yuti'ir rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Nah, dia juga mencapai martabat Siddiqah bintu As-Siddiq. Wa habibatu habibillah, kekasih Allah, yaitu dia adalah kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, al-mubarra'atu fi kitabillah, yang dibebaskan dari kesalahan dalam kitabullah. Itu kisah hadithul ifki yang akan mungkin nanti kita sebutkan nanti. Lalu Allah sendiri yang membebaskannya dari segala tuduhan itu. Wa qala anha Abu Nu'aym al-Asbahani fi tarjamatiha. Abu Nu'aym al-Asbahani menyebutkan dalam biografi Ummul Mukminin Aisyah, As-Siddiqatu bintu Siddiq. As-Siddiqatu bintu As-Siddiq. Kemudian Al-Atiqatu bintul Atiq. Al-Atiqah maknanya adalah wanita yang merdeka dari sejak asalnya. Dan Abu Bakar adalah merdeka sejak asalnya. Asal muasalnya mulia, dari keturunan terpandang. Ka'bah disebut dengan Al-Baitu Al-Baitu Al-Atiq. Wal yattawafu bil Baitil Atiq. Makna Al-Baitul Atiq, rumah yang tak pernah dikuasai oleh orang-orang zalim. Tak pernah dikuasai oleh orang-orang zalim atau jabbar. Kemudian wa alifatu al-qarib, yaitu orang yang sangat dekat dan jinak kepada al-qarib, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidul Mursalin atau Sayyidil Mursalin Muhammadin al-Khatib, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Khatib, yang merupakan ahli dalam berpidato. Al-mubarra'atu minal uyub, yang dibebaskan dari segala kekurangan. Di Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha
segala tuduhan yang disampaikan terhadapnya terbantahkan semua oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Al-mu'arratu min irtiyabil qulub, yang juga bebas dari segala yang membuat keraguan dalam hati. Li ru'yatiha Jibril rasuli 'allamil ghuyum, karena dia pernah melihat Jibril, utusan Allah yang mengetahui segala yang gaib. Aisyah ummul mukminin, yaitu Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Jadi ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki gelar-gelar yang dia dapatkan dengan prestasi, bukan dengan prestise. Jadi tidak pakai tim sukses, tapi tidak pula dengan memukulkan kum-kum dan tapi memang betul-betul Allah yang memberikan itu kepadanya, dan orang menyaksikan itu bahwa pantas diberikan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Walil hadithi baqiyah, insyaallah masih banyak tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Seperti biasa, untuk bagi-bagi hadiah ni yang ahli ustaz kita, Ustaz Mudir, ya, karena dia lebih tahu kemana harus dibagikan. Ya, dipersilakan. Wabillahi taufik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.